Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 4, kelas 44C 25 yang akan mempresentasikan materi tentang perencanaan marketing public relation yang merupakan bagian dari mata kuliah marketing public relation. Saya Siti Marliana dengan NIM 44231634 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yang akan membacakan materi secara berurutan. Pertama ada Dea Putri, yang kedua ada Tiara Dwinova, yang ketiga ada Aulia Damayanti, yang keempat ada Jenny Trianggraini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dengan presentasi jasa materi yang pertama. Oke. Pertama, kita mengambil perusahaannya ini PT Winot Retail Indonesia. Step to your dreams. Winot adalah brand lokal fashion apparel yang memproduksi footwear untuk wanita, dikenal sebagai salah satu pelopor sandal fluffy yang menjadi tren dari tahun 2020 hingga saat ini. Tidak hanya ada sandal, Winot juga memproduksi flat shoes, platform, dan heels dengan desain yang stylish, modern, dan estetik. Winot ini berkomitmen untuk selalu berinovasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas terbaik demi kenyamanan dan keamanan penggunanya. Tentunya dengan desain yang cantik dengan harga yang affordable. Nah, dari filosofi logo Winot ini, pada perusahaan PT Retail Winot Indonesia memiliki logo seperti memiliki arti untuk dari Win ini winners, untuk I-nya ini integrity, untuk N-nya never give up, untuk O-nya ownership, dan D-nya do it to good. Oke, untuk perjalanan sejarah Winot Journey, Winot ini bermula dari industri tahun 2015, bermula di industri bidang fashion, namun belum fokus ke sandal atau sepatu. Di tahun 2020, Winot lahir saat pandemi COVID dengan penjualan secara online seperti marketplace Shopee, TikTok, dan Tokopedia, dan berbagai macam marketplace yang lainnya. Di tahun 2021, seiring bertumbuhnya usaha, maka bertambah pula kapasitas produksi yang dari hanya satu pengrajin menjadi ratusan pengrajin. Di tahun 2022, usaha berkembang dengan penjualan 70 sampai 120 per bulan, produksi meningkatkan sampai memiliki gudang 2000 M. Untuk di tahun 2003, Winot mendapatkan Brand Choice Award dan Winot pun mulai merambah ke store offline dengan membuka beberapa island di mall dan toko ruko. Di tahun 2024, Winot semakin berkembang dan memiliki untuk saat ini 19 cabang yang tersebar di Pulau Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Di tahun 2025, Winot membuka offline store yang ke-17 di Pekalongan dan ke-18 di Serang yang akan menyusul di offline store yang baru. Visi dan misi dari Winot, visinya mendukung penampilan dan gaya hidup dan memberikan kepuasan bagi pelanggan. Misinya yang pertama, memproduksi fashion yang mengikuti tren baru dan memberdayakan dan kesejahteraan UMKM lokal dan menjadikan produk lokal go internasional. Nah, ini ada beberapa produk. Winot ini terbagi jadi 4 kategori. Kita ada sandal fluffy, ada flat shoes, ada platform, dan heels. Dan Winot ini tidak hanya ada sepatu, dan kita juga ada produk tas. Untuk produk tasnya ini ada 6 kategori tasnya. Ada produk tas
Sesa, ada produk tas Gavi, ada Lori, ada Amreta. Untuk selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya itu PT Winot Retail Indonesia membuka offline store. Yang pertama itu ada di Malang, Bandung, Kudus, Karangtengah, Cirebon, Tegal, Semarang, Bekasi, Bali, Pekalongan, Solo, Ciledug, Makassar, dan Cibinong. Lalu selanjutnya ada analisa publik atau target sasaran. Yang pertama itu ada segmenting atau segmentasi. Analisa publik ini terbagi menjadi 3, yaitu STP, segmenting, targeting, dan positioning. The segmenting yaitu melakukan pengelompokan pasar secara keseluruhan menjadi berbagai macam segmen tertentu dan memiliki persamaan dalam hal perilaku, karakteristik, keinginan, maupun kebutuhan terhadap suatu produk atau jasa. Lalu di segmentasi ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada demografi, usia. Winot itu menjangkau dari usia anak-anak sampai dengan dewasa, dan gender itu terutama perempuan ya, karena itu dia mengoleksi sepatu dan sendal dan tas perempuan. Lalu pendidikannya itu dari SMP, SMA sampai dengan kuliah. Pekerjaannya mahasiswi dan pekerja muda, dan untuk kelas ekonominya itu menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Lalu selanjutnya ada psikografi, yaitu interest atau minat, yaitu di mana minat konsumen terhadap brand lokal Winot sangat tinggi karena harganya yang cukup terjangkau dan kualitas produknya serta desain-desainnya yang menarik. Lalu yang kedua ada gaya hidup. Konsumen Winot cenderung aktif, sering berpindah tempat untuk kerja, kuliah, atau hangout bersama teman-teman. Mereka membutuhkan tas, sepatu, atau sendal yang nyaman tapi tetap stylish. Lalu ada opini. Bagi konsumen Winot, fashion tidak hanya dipahami sebagai cara untuk berpenampilan, tetapi juga sebagai media untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya ada geografis, yaitu yang pertama ada wilayah domestik, ada di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Bali, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada tipe lingkungan, yaitu PT Winot biasanya konsumennya ada di sekitar perkotaan dan pedesaan. Lalu ada distribusi penjualan Winot melalui e-commerce, yaitu Shopee, Blibli, Lazada, dan Tokopedia, serta offline store. Lalu selanjutnya ada behavior, yaitu kejadian, status pemakai, tingkat pemakaian, status kesetiaan, dan tahap kesiapan pembeli. Selanjutnya ada targeting. Brand Winot menargetkan konsumen mulai dari anak-anak hingga dewasa, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Konsumen ini aktif di media sosial dan memiliki minat yang tinggi terhadap brand lokal yang stylish dan fungsional. Mereka terdiri dari mahasiswi, pekerja muda, serta individu yang selalu mengikuti tren. Konsumen Winot mengutamakan kenyamanan, harga yang terjangkau, dan desain yang menarik dan kekinian dalam setiap pembelian produk. Lalu yang ketiga ada positioning. Brand Winot adalah brand lokal Indonesia yang menawarkan sepatu dan tas wanita serta sendal dengan desain kekinian dan kualitasnya yang bagus. Namun dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kompetitornya, yaitu Patris, brand Winot mencari konsumen muda yang ingin tampil stylish tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar, sehingga sangat cocok bagi mahasiswi dan pekerja muda yang mencari produk yang modis, nyaman, sesuai tren, namun harganya tetap terjangkau. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Dea. Pas analisis. Politik dengan adanya brand Winot dapat mempersatukan brand lokal di Indonesia dan akan menjadi soft selling serta image branding hingga dikenal ke belahan dunia. Ekonomi, yaitu brand lokal Winot dengan harga yang terjangkau dan kualitas produk yang puffy, bantalannya itu yang kayak empuk gitu, dapat dimiliki
mulai dari kalangan masyarakat menengah ke bawah hingga ke atas, dapat ditemukan di marketplace maupun di offline store. Next. Sosial. Hadirnya brand Winot ini dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta mensejahterakan kehidupan para karyawannya. Teknologi rancangan Winot sendiri menggunakan teknologi yang signifikan seperti smartphone. Dengan kegunaannya bisa menjual produk di marketplace, sosial media, dan juga offline store. Analisis SWOT adalah strength yaitu kekuatan, weakness kelemahan, opportunity yaitu peluang, dan juga ada threats yaitu ancaman. Nah, kenapa sih digunakan? Karena untuk seberapa kuat produk dapat direalisasikan dan dijual ke pasaran. Di setiap perusahaan itu pasti ada SWOT. Begitu juga dengan Winot sendiri, yang pertama ada strength yaitu kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Winot itu yaitu memiliki jumlah followers dan customer yang tetap. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk yang baik serta fashionable dengan warna-warna yang soft sehingga disukai para kalangan Gen Z dan milenial. Yang ketiga, mengembangkan ide baru untuk perkembangan produk. Yang keempat, mengelola penjualan di marketplace serta media sosial dengan mengikuti tren kolaborator serta mengundang influencer. Yang kelima yaitu mampu bersaing dengan brand lokal maupun brand luar. Weakness atau kelemahan, satu adanya kompetitor lain, yang kedua biaya yang cukup besar, yang ketiga penurunan omset sewaktu-waktu. Opportunity atau peluang, satu mengembangkan ide penjualan di marketplace dengan cara live. Yang kedua, kreativitas tim dapat membantu kesuksesan Winot. Yang ketiga, pada saat event, tanggal kembar dapat meningkatkan penjualan. Yang terakhir ada threats, yaitu ancaman. Satu, proses keterlambatan pengiriman bisa membuat customer kecewa. Kedua, packing yang kurang safety dapat membuat produk rusak. Yang ketiga, adanya pihak ekspedisi yang kurang bertanggung jawab terhadap hilangnya produk atau rusaknya barang sehingga bisa menyebabkan barang retur. Yang keempat yaitu kurangnya teliti sebelum pengecekan barang seperti kualitas, kuantiti, warna, dan ukuran jika untuk sepatu. Nah, di sini ada market goals-nya, yaitu mengembangkan produk lokal yang dimana diproduksi langsung oleh para pengrajin Winot. Selain itu, Winot juga ingin brandnya dikenal dengan baik dan dapat diterima baik oleh masyarakat. Dengan desain yang fashionable, mampu membuat brand Winot percaya diri untuk terus meningkatkan kualitas produknya, serta mengembangkan official store offline store-nya di setiap kota di Indonesia. Tujuannya agar mempermudah masyarakat untuk mengatasi proses pembelian dan meningkatkan produk tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Jamie. Ya, selanjutnya ada sasaran MPR atau Marketing Public Relation. Satu, memperkenalkan nama dan identitas PT Winot kepada target pasar melalui media massa, media sosial, atau event publik. Dua, membangun dan memelihara citra positif di depan publik. Tiga, menjalin hubungan baik dengan publik dan media. Empat, menumbuhkan relasi positif dengan stakeholder, pelanggan, komunitas, dan media massa agar mendukung kegiatan perusahaan. Kelima, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa PT Winot untuk mendorong keputusan pembelian. 6. Mengelola isu dan krisis dan menyusun strategi komunikasi krisis
untuk mengatasi isu negatif yang mungkin mempengaruhi reputasi perusahaan. 7. Ada meningkatkan engagement di media sosial. 8. Mengedukasi dan menyampaikan informasi yang relevan tentang produk yang diproduksi oleh PT Winot. Selanjutnya ada strategi MPR. 1. Strategi digital PR, yaitu membangun kehadiran aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kedua, strategi event dan aktivasi, mengadakan event, peluncuran atau webinar untuk membangun interaksi dengan publik. Ketiga, pemanfaatan media sosial seperti membuat konten yang informatif, menarik, dan berkualitas, bisa berupa video, foto, atau konten interaktif lainnya. Keempat, Winut menyediakan garansi 30 hari untuk pembelian online untuk mengganti ke produk baru. Kalau untuk penjualan offline, garansinya selama 3 hari. 5. Mengadakan kolaborasi dengan influencer untuk memperkenalkan brand Winot dan menarik konsumen. Keenam, yang terakhir adalah mengadakan event promo setiap tanggal kembar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi MPR. Yang pertama itu berpesan. Jadi Winot adalah merek yang menawarkan produk lokal berkualitas tinggi dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Winot sendiri memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan memprioritaskan kepuasan konsumen. Winot memiliki jargon yaitu Step to Your Dream, yang artinya melangkah menuju impianmu. Winot sendiri juga memiliki media yaitu yang pertama sosial media, dia ada Instagram dan TikTok. Kemudian juga ada marketplace, yang pertama itu ada Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. Selanjutnya, di sini ada kalender kegiatan MPR Winot, yaitu dia memiliki kegiatan ya. Yang pertama di sini ada tanggal 14 Juni 2023 sampai 16 Juli 2023. Kegiatannya itu adalah Jakarta Fair 2023 yang berlokasi di PRJJ Expo. Kemudian juga di sini ada tanggal 12 Juni 2024 sampai 15 Juli 2024, yaitu kegiatannya Jakarta Fair 2024, yaitu di GX Senayan. Kemudian ini tanggal 1 Januari 2020 sampai sekarang, yaitu event tanggal kembar flash sale di marketplace Winot sendiri. Kemudian di tanggal 3 November 2023, Winot memiliki Bazar Winot, yaitu di Mega Hypermall Bekasi. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023, Bazar Winot sendiri berada di Tangerang City Mall, kemudian juga Mall Botani Square, Jogja City Mall, dan Samarikon Mall Bekasi. Selanjutnya, next. Di sini ada rekomendasi MPR. Yang pertama itu ada program. Jadi setiap bulan Winot mengadakan event tanggal kembar. Bukan karena ulang tahun atau hari libur, tapi karena angka kembarnya punya makna sendiri. Jadi tanggal 2 bulan 2, tanggal 3 bulan 3, sampai tanggal 12 bulan 12. Di hari-hari itulah Winot menghadirkan sesuatu yang berbeda, yaitu program tanggal kembar. Lewat program ini, setiap tanggal kembar kami hadir dengan kejutan, yaitu konten spesial, diskon terbatas, kolaborasi unik. Semua dirancang untuk bikin hari itu jadi nggak biasa, karena kami percaya angka kembar bukan cuma angka, tapi simbol momentum, refleksi, dan perubahan kecil yang berarti. Next. Di sini ada evaluasi. Yang pertama itu menggunakan double foam insole dan outsole karet asli anti-slip. Yang kedua, memberikan kenyamanan dan keamanan pemakaian. Yang ketiga, desain yang modis dan elegan, sesuai dengan tren pasar wanita Indonesia. Yang keempat, fokus pada kualitas dan kenyamanan menjadi nilai jual utama. Selanjutnya, kesimpulannya itu adalah Winot merupakan
merek alas kaki wanita lokal yang berhasil menggabungkan inovasi produk, kualitas layanan, dan pemberdayaan lokal dengan strategi pemasaran dan ekspansi yang efektif. Dengan rekam jejak yang baik dan rencana pertumbuhan yang ambisius, Winot sangat potensial untuk menjadi salah satu pemimpin pasar alas kaki wanita di Indonesia. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada kesimpulan yang dapat diambil dari analisis mengenai rencana program marketing PR pada brand Winot ini berusaha untuk terus meningkatkan brand awareness dan memperluas penjualan pasar. Kemudian saran yang dapat dianalisis dari wawancara tersebut bahwa brand Winot harus dapat mengantisipasi pada pengecekan barang serta harus lebih hati-hati lagi dalam melayani customer yang kurang baik dan harus siap siaga jika pada acara event atau tanggal kembar dengan adanya penumpukan pengiriman barang yang terlambat. Kemudian di sini ada dokumentasi di saat kami wawancara di gedung Winot sendiri. Dan ya seperti inilah kira-kira gambarnya. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.